Reza memulai. Oke, halo SD People. Perkenalkan, nama saya Irai Agus Setia Perwida selaku Ketua Kelompok. Pada penelitian kali ini, kami akan melakukan penelitian terhadap aplikasi Tring by Pegadaian. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan memperbaiki permasalahan yang kita temukan pada aplikasi Tring. Metodologi yang kami gunakan yaitu yang pertama itu design thinking. Nah, fungsi dari design thinking adalah yaitu untuk mengidentifikasi masalah yang akan kami temukan pada aplikasi Tring. Yang kedua itu menggunakan guerrilla testing dan UX Plus. Nah, itu fungsinya untuk mentesting redesign kami kepada responden, apakah responnya positif apa negatif dengan perubahan yang kami gunakan pada aplikasi Tring tersebut. Untuk design thinkingnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anjuna. Halo semua, perkenalkan nama saya Anjun. Jadi pada tahap pertama kami melakukan wawancara dan juga observasi form yang dimana bertujuan untuk mengetahui bagaimana perasaan pengguna menggunakan aplikasi Tring tersebut. Mau tahu keseruan kami melakukan wawancara? Berikut adalah video cuplikannya. Oke, setelah kita melakukan wawancara, kami mengumpulkan jawaban dari semua pengguna untuk dimasukkan ke dalam design thinking untuk mengidentifikasi semua permasalahannya. Nah, selanjutnya kami akan melakukan proses redesign melalui 5 tahapan design thinking. Yang pertama itu ada advertise, yang dimana di sini bisa dilihat ya, kami itu melakukan observasi dan wawancara kepada 5 pengguna aplikasi Tring menggunakan 20 pertanyaan. Jadi ini merupakan daftar pertanyaan yang kami gunakan saat proses wawancara itu berlangsung. Kita memasuki tampilan berikutnya nih. Jadi seluruh hasil wawancara itu kemudian kami kelompokkan atau kumpulkan ke dalam data display 1. Di sini pada tahap ini jawaban responden itu masih tergolong berupa data mentah. Jadi belum bisa dilakukan analisis lebih lanjut ya. Kami membuat data display 2, yaitu kami mengumpulkan jawaban-jawaban yang kurang lebih memiliki makna atau permasalahan yang lebih sama, sehingga itu lebih mudah dianalisis nantinya. Kita masuk ke data reduce, yang dimana kita itu mencari informasi, seluruh informasi yang ada di data display 2 ini kita saring dan mengambil poin-poinnya saja yang paling sering muncul serta yang paling relevan. Nah, setelah mengetahui berbagai permasalahan pengguna, kami memasuki tahap define, yang dimana pada tahap ini kami mendefinisikan kebutuhan pengguna dan menentukan fokus masalah yang akan diselesaikan. Nah, jadi yang pertama itu kami membuat empathy map. Jadi empathy map ini membantu kami memahami apa yang pengguna dengar atau hear, apa yang pengguna lihat atau see, apa yang pengguna lakukan atau do, apa yang pengguna rasakan atau think and feel, serta apa yang menjadi pain dan gain mereka ketika menggunakan aplikasi tersebut. Masuk ke tahap defining the problem. Jadi berdasarkan dari empathy map ini, kami menyimpulkan ada 2 permasalahan utama. Jadi yang pertama itu bisa dilihat sini ya, kesulitan menemukan beberapa fitur karena letak menunya itu kurang jelas. Terus yang kedua ini ada tampilan yang lebih minimalis dan terstruktur. Nah, setelah itu kami kemudian membuat user persona. Jadi user persona ini merupakan representasi dari karakteristik pengguna berdasarkan dari hasil wawancara tadi. Setelah itu, kami membuat affinity diagram, yang dimana di sini dari semua hasil wawancara itu kami kelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti navigasi. Jadi tujuan kami membuat affinity diagram ini untuk menentukan prioritas masalah yang perlu diselesaikan nantinya. Terus tahapan terakhir pada define ini adalah membuat information architecture. Jadi kami itu menyusun ulang struktur menu aplikasi agar navigasi itu menjadi lebih sederhana nantinya. Jadi sehingga pengguna itu dapat menemukan layanan keuangan lainnya itu dengan lebih cepat. Nah, setelah kita mengetahui akar permasalahan pengguna aplikasi Tring, kami memasuki tahap ideasi, yaitu mencari berbagai solusi yang dapat menjawab kebutuhan pengguna. Nah, yang tahap pertama yang kami laksanakan itu adalah tahap How Make We dan ideasi. Yang dimana pada tahap ini kami mengubah setiap permasalahan menjadi sebuah pertanyaan solusi.
Nah, misalnya kita bisa melihat tuh rekan tim saya mengusulkan menambahkan fitur pencarian pada halaman utama. Nah, setelah itu ada juga mengelompokkan layanan berdasarkan kategori agar lebih mudah cari. Setelah itu ada teman saya Yuda mengurangi jumlah menu yang dapat ditampilkan pada halaman utama agar tidak terlalu padat. Nah, jadi dari pertanyaan tersebut, setiap anggota tim itu mengusulkan berbagai ide sebagai solusi nantinya untuk mengembangkan redesign yang akan divisualisasikan nanti. Jadi setelah seluruh ide itu terkumpul, kami melakukan voting. Nah, untuk menentukan solusi yang paling efektif dan memungkinkan untuk diterapkan. Nah, proses voting ini membantu kami memilih ide yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna nanti. Nah, misalkan di sini kita memilih usulan dari teman saya Krisna menambahkan fitur pencarian pada halaman utama. Nah, seperti itu ya. Setelah itu, selanjutnya ide yang telah kami pilih, kami kembangkan melalui metode Crazy Egg. Nah, jadi pada tahap ini, setiap anggota itu membuat 8 sketsa atau alternatif desain dalam waktu yang terbatas. Jadi tujuannya kami melakukan Crazy Egg ini mengeksplorasi berbagai kemungkinan desain sebelum menentukan rancangan akhir. Di sini kami membandingkan pengalaman pengguna sebelum dan sudah redesign. Bisa dilihat ya, di sini aktivitas pikiran perbandingannya. Sebelum redesign itu pengguna membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menemukan fitur-fitur. Sedangkan setelah redesign itu pengguna itu dapat menggunakan search bar sehingga proses pencarian itu menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya kita masuk ke tahap user flow. Nah, di sini kami juga membuat user flow ya sebagai gambaran alur pengguna ketika menyelesaikan suatu tugas di aplikasi tersebut. Nah, dengan user flow ini kami memastikan setiap langkah itu menjadi sederhana dan efisien ya nantinya. Oke, setelah tahap desain thinking yang sudah dijelaskan oleh Ima, selanjutnya di bagian-bagian prototype. Nah, di bagian prototype ini kita meredesain aplikasi Tring itu sesuai dengan hasil vote permasalahan yang sudah kita pilih di bagian desain thinkingnya. Pada tahap prototype sudah selesai, desain sudah jadi, kita ke tahap selanjutnya yaitu tahap testing. Nah, pada tahap ini kami menggunakan dua metodologi, yaitu UX Plus menggunakan 7 skala dengan 30 responden dan guerrilla testing dengan 5 responden. Nah, ini merupakan hasil dari tahap kami. Pengujian guerrilla testing dilakukan terhadap 5 partisipan menggunakan prototype high fidelity melalui 5 skenario tugas. Data yang dikumpulkan meliputi task success rate, time on task, dan umpan balik pengguna. Hasil guerrilla testing menunjukkan seluruh partisipan berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan dengan tingkat keberhasilan 100%. Rata-rata waktu untuk memahami dashboard sebesar 18,6 detik, menemukan menu sebesar 2,4 detik, dan menggunakan fitur pencarian sebesar 32 detik. Nah, pada metodologi selanjutnya yaitu menggunakan UX Plus, pada kuesioner UX Plus ini diberikan kepada 30 partisipan. Setelah mereka berinteraksi dengan prototipe antarmuka aplikasi Tring by Pegadaian yang sebelumnya sudah dikembangkan menggunakan Figma. Nah, berdasarkan hasil evaluasi menggunakan metode UX Plus ini, desain ulang aplikasi Tring by Pegadaian memperoleh hasil yang sangat baik. Seluruh aspek penilaian mendapatkan interpretasi sangat positif yang menunjukkan bahwa redesign berhasil meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, secara keseluruhan, hasil UX Plus membuktikan bahwa penyederhanaan tampilan dashboard dan penambahan fitur pencarian berhasil membuat aplikasi lebih mudah dipahami, lebih efisien digunakan, serta memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan desain sebelumnya.